Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari kenapa Kejaksaan Agung sampai sekarang belum memanggil Ahok sebagai saksi di Pertamina. Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 orang yang mengerti perbuatan korupsi di Pertamina. Dari hasil pemeriksaan tersebut, setelah Kejaksaan Agung menemukan minimal 2 alat buktinya, telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri 4 orang aparat Pertamina, sedangkan pengusaha 3 orang. Dan beberapa hari kemudian ditetapkan lagi 2 orang tersangka dan seluruhnya berjumlah 9 orang tersangka. Para direktur Pertamina melakukan perbuatan korupsi dengan cara para direktur menekan penghasilan minyak mentah sehingga tidak mencukupi untuk melayani masyarakat. Lalu direktur Pertamina mengimpor dari luar negeri bensin Pertalite dengan harga tinggi lalu dioplos menjadi bensin Pertamax yang harganya lebih tinggi Rp3.000 dibanding bensin Pertalite, sehingga selisih harga Rp3.000 per liter yang dikorupsi para direktur Pertamina tersebut, sehingga Pertamina mengalami kerugian sebesar 193.7 triliun per tahun. Padahal perbuatan korupsi sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, sudah berjalan selama 5 tahun. Berarti kerugian Pertamina hampir mencapai 1.000 triliun. Dalam pemeriksaan para direktur Pertamina selalu memberi komentar karena Ahok atau Basuki Cahaya Purnama semasa menjabat Komisi Pengawasan Utama Pertamina banyak kesalahan para direktur Pertamina. Demikian juga banyak mengetahui rahasia mantan Presiden Joko Widodo. Bila sampai dibuka Ahok atau Basuki Cahaya Purnama, semua rahasia mantan Presiden Joko Widodo bisa nanti mantan Presiden Joko Widodo menjadi tersangka. Setiap mendengar komentar Ahok atau Basuki Cahaya Purnama mantan Presiden Joko Widodo, selalu ketar-ketir diketahui masyarakat, dibuat alasan menekan Kejaksaan Agung agar Kejaksaan Agung menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka. Ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo minta perlindungan kepada mantan Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai mantan Presiden Joko Widodo dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait pernyataan Ahok atau Basuki Cahaya Purnama di muka umum yang menyatakan mengetahui semua rahasia mantan Presiden Joko Widodo. Kejaksaan Agung sudah hampir selesai memeriksa semua tersangka dan penyitaan barang bukti, termasuk menggeledah rumah Reza Halik yang sudah berhasil menyita uang ratusan juta hasil perbuatan korupsi yang dilakukan anaknya Reza Halik bernama Kerry Arianto Halik. Hanya saja Kejaksaan Agung hingga saat ini belum memanggil Ahok atau Basuki Cahaya Purnama sebagai saksi, dan Ahok atau Basuki Cahaya Purnama sudah menghendaki dipanggil Kejaksaan Agung untuk membongkar semua perbuatan korupsi di Pertamina, terlebih akan membongkar kesalahan mantan Presiden Joko Widodo. Bila sampai saya buka semua rahasia mantan Presiden Joko Widodo, akan bisa menjadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung. Sebelum membongkar kasus korupsi di Pertamina, di dua Kejaksaan Agung minta izin Presiden Prabowo Subianto yang akan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Lalu Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Kejaksaan Agung membongkar perbuatan korupsi yang terjadi di Pertamina, menghendaki membongkar semua perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke Antartika atau ke ujung dunia, sehingga semua negara Indonesia bersih dari perbuatan korupsi. Hanya ada pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, jangan sampai menjadikan tersangka mantan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan jangan sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka. Nanti minta ke Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Walaupun ada ancaman kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama dari Presiden Prabowo Subianto, Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak takut memberikan rahasia terkait perbuatan korupsi di Pertamina sepanjang Ahok atau Basuki Cahayapurnama memberikan kebenaran apapun risikonya, semuanya dihadapinya. Akibat Presiden Prabowo Subianto tidak bisa mengancam Ahok atau Basuki Cahayapurnama, terpaksa minta kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jangan sampai memanggil Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai saksi. Walaupun Ahok atau Basuki Cahayapurnama berkuar-kuar ke publik punya data bahwa mantan Presiden Joko Widodo bisa menjadi tersangka, tetapi semua pernyataan Ahok atau Basuki Cahayapurnama di muka umum tidak bisa dijadikan alasan menjadikan mantan Presiden Joko Widodo menjadi tersangka, karena untuk membongkar kesalahan mantan Presiden Joko Widodo harus masuk daftar saksi Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Bila menemukan minimal 2 alat buktinya, bisa ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Oleh karena itu, mantan Presiden Joko Widodo tidak bisa jadi tersangka. Berdasarkan alasan di atas, Kejaksaan Agung tidak akan memanggil mantan Presiden Joko Widodo sebagai saksi. Sudah cukup 96 orang sebagai saksi sebagai dasar menjatuhkan hukuman atas 9 orang tersangka. Sedangkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak dipanggil sebagai saksi yang punya data rahasia bahwa mantan Presiden Joko Widodo turut terlibat menikmati hasil perbuatan korupsi di Pertamina. Berakibat mantan Presiden Joko Widodo tidak dapat dijadikan tersangka yang bertentangan dengan prinsip hukum. Siapa ikut menikmati hasil korupsi di Pertamina, semua harus dihukum tanpa kecuali. Padahal mantan Presiden Joko Widodo sudah santer beritanya di tengah-tengah masyarakat ikut terlibat atas perbuatan korupsi di Pertamina. Sampai tokoh masyarakat, aktivis, dan para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besar di beberapa kota di Jakarta dengan tuntutan adil mantan Presiden Joko Widodo sebagai perwujudan kebencian rakyat kepada mantan Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyampaikan pidatonya di hadapan menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus Presiden, bagi siapa melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke Antartika. Kenyataannya bukan demikian. Terbukti mantan Presiden Joko Widodo tersangkut atas perbuatan korupsi di Pertamina tidak dijadikan tersangka, hanya omong-omong saja. Itu hanya berlaku kepada orang lain, tetapi tidak berlaku kepada mantan Presiden Joko Widodo, karena Presiden Prabowo Subianto sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo yang memenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024, ketika hari ulang tahun Partai Gerindra saling memuji, yaitu Presiden Prabowo Subianto menyatakan hidup mantan Presiden Joko Widodo, tanpa Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden. Selanjutnya mantan Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian kepada masyarakat Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di ASEAN. Ditambah lagi ketika mantan Presiden Joko Widodo memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengadakan bansos berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta melibatkan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar
merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian untuk membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, serta mengikutkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan turut membagi bantuan sosial berupa beras kepada salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terakhir memenangkan Presiden dan Wakil Presiden. Semua bantuan mantan Presiden Joko Widodo berhasil memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden dan Gibran Rakabuming berhasil menjadi Wakil Presiden. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto minta kepada Jaksa Agung tidak menjadikan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai saksi dalam perkara korupsi di Pertamina. Harapan saya Kejaksaan Agung tidak diskriminatif menangani perkara korupsi di Pertamina, harus objektif. Siapapun yang ikut terlibat menikmati uang hasil korupsi di Pertamina harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.